pertama ketika kita ingin menerangkan yang lain kan setidaknya kita dulu yang tercerahkan tuh. Nah, tercerahkan dalam konteks mampu untuk membaca realitas yang benar-benar nyata dulu, dan itu menurutku perlu kerangka berpikir yang apa, yang pasti dalam di situ, biar kita nggak hanyut lewat dalam bagaimana realitas sosial ini sengaja dikonstruksi oleh beberapa orang misalnya. Nah, Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada edisi kali ini podcast Islam Milenial kedatangan tamu yang Masya Allah sekali. Ada kita lagi bersama Mas Reza Fauzi Nur Taufik. Ya, perkenalkan saya Reza Fauzi Nur Taufik. Jangan kaku banget Mas. Jadi beliau ini salah satu dari pimpinan cabang IMM AR Fahrudin sampai sekarang ya Mas ya. Benar-benar. Bidang apa Mas? Bidang riset dan pengembangan keilmuan. Masya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas banyak hal yang silahkan teman-teman kasih kesimpulan sendiri. Sebelumnya untuk sebagai perkenalan podcast ini, podcast Islam Milenial ini lebih fokus kepada tentang pertama kajian keislaman, yang kedua adalah isu-isu kontemporer khususnya yang punya irisan secara langsung dan memiliki ruang bagi peran para millennials. Nah, Siap. ini akhir-akhir ini sibuk apa aja Mas Ejak? Ya sibuk mungkin menyelesaikan studi juga ya. Wah. Di kampus sama beberapa hal, mencoba menulis tentang problematika sosial belakangan ini yang terjadi di Indonesia. I see. Selain di IMM di mana aja Mas ininya? Gak usah pakai Mas lah ya, Ejak Iya. aja ya. Selain di IMM apa aja kesibukannya? Kayak secara institusional gitu loh. Nggak ada sebenarnya. Oh nggak ada. Ya, nggak ada. Sudah tidak punya keterikatan Sudah lagi nggak sama punya apapun keterikatan, gitu. selain ikatan mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Masya Allah. Ya selebihnya paling dalam beberapa waktu kemarin sempat diskusi bareng teman-teman lingkar studi filsafat diskurs yang ada di Malang, dan beberapa hal juga turut terlibat juga di madrasah digital. Oke. LSF Discourse nih concernnya kemana Pak? Konsennya ke kajian-kajian filsafat sebenarnya di sana tuh, secara tekstual maupun secara kontekstual. Oh, I see. Dan itu digagas oleh teman-teman yang ada di basisnya di Malang. Tapi beberapa orang yang ada di luar Malang juga turut diperbolehkan secara selebar-lebarnya untuk kontribusi tulisan di sana. Apa websitenya? Lingkar Studi Filsafat Diskurs, LSFD. LSF Discourse. Iya. Oke. Tapi yang kemudian, jadi for your information aja, Ejak ini juga salah satu dari, ya kita sangkatan kan? Iya. Ya. Sangkatan. Kita anggap aja sangkatan. Aduh. Nah, cuman hal yang menarik dari Mas Ejak ini adalah sejak dari track record dia di kampus khususnya punya konsentrasi yang lebih mendalam ke dalam dunia filosofi. Nah, dan pemikiran lah ya. Salah satu dari gerakan yang kemudian sampai sekarang masih ada di IMM namanya sekolah Madrasah Intelektual Muhammadiyah. Oh, Madrasah Intelektual Muhammadiyah. Tapi di IMM FAI dulu Sekolah Pemikiran Islam. nah, Nah, jadi
Jadi beliau dia Mas Ejak ini lebih concern ke dalam dunia pemikiran. Pertanyaannya, apa yang membuat seorang Eza itu bergumul di dalam dunia pemikiran? Apa yang menjadi point of interest-nya? Mungkin ini ya secara mendasar untuk percakapan-percakapan di luar bangku perkuliahan. Saya itu pernah memikirkan tentang ya sebisa mungkin apa yang kita obrolkan di luar kelas itu tuh udah bukan lagi menyangkut soal apa yang kita pelajari di dalam kelas. Nah, makanya di waktu itu akhirnya saya jumpalah dengan apa yang di Hisbah tadi sampaikan tentang ilmu filsafat dan pemikiran-pemikiran tokoh seputar tokoh-tokoh Islam dan sebagainya. Ya. Karena kalau bagi saya justru upaya yang mempertemukan segala disiplin ilmu itu ada di sana. Oke. Ada di ilmu filsafat, entah itu ilmu-ilmu sosial lah yang akhirnya itu yang menjadi satu titik pertemuan kita antara ragam disiplin ilmu untuk bisa bercakap-cakap secara imbang menurutku. Oh, ya. Sejak kapan seorang Eza tenggelam? Bukan tenggelam lah ya. Ya bisa juga dibilang dengan beberapa hal ya. Tenggelam tapi nggak kelelep lah ya. Ya, Tenggelam di dalam dunia pemikiran. sejak 2018 sebenarnya. Oh, Walaupun dulu sejak SMA itu saya udah baca buku-buku dunia Sofi dan I sebagainya. see. Cuman pas masuk di dalam Fakultas Agama Islam, dalam beberapa kesempatan akhirnya saya juga mulai menyusuri pemikiran-pemikiran Islam. Walaupun itu berangkat dari pemikir-pemikir Persia misalnya. I see. Oh, berarti dari 2018. Ya, Dan sampai sekarang masih aktif di pergumulan ini. ya semoga masih aktif aja. Iya, alhamdulillah ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa beliau juga selain pemikir dong. Ya itulah pokoknya. Ya beliau juga sempat menjadi aktivis Tulen. Masya Allah, Tulen kan? Iya, Atau karbitan. ditulen-tulenin aja. Waktu kapan kejadian memanggil pertama atau kedua yang jadi korlap dulu? Pertama bukan korlap ya, tapi dulu sempat ikut konsolidasi. I Ya waktu see. itu. Dan waktu itu memang teman-teman UMY agak telat. I Nah see. makanya saya waktu itu yang wakil UMY. Ah, Tapi akhirnya datang lagi teman-teman UMY dan aku kan nggak terlalu aktif juga di sana sebenarnya. Cuman secara personalia ya lumayan memperhatikan lah gimana dinamika keindonesiaan belakangan ini. oke. Itu waktu itu tahun berapa ya? 2019 nggak sih? 2000 iya 19 kalau nggak salah ya. 2019 ya. Pokoknya saya ingat banget beliau ini, kalau teman-teman anak UMY tahu di depan ATM itu ada kayak gundukan gede. Nah, beliau pernah berdiri di situ untuk screening orang-orang yang lagi mau aksi, ya nggak sih? Ya, tapi di PAI ya waktu itu. Ya, PAI. masih jadi lingkupnya masih FAI. Oke, tadi kita udah dengar tentang ini. Menurut setelah melalui proses yang cukup panjang, belum panjang, 4 tahun. 18, 19, 20, 22, 21, 22, hampir 5 tahun. Di dalam dunia pemikiran, menurut Mas Ezak sendiri, mengapa kemudian, apakah menggeluti dunia pemikiran itu sebuah keharusan atau ya keharusan ya berarti berkenaan dengan kebutuhan, atau dia hanya minat dan bakat saja? Kayak hanya orang-orang tertentu aja, nggak semua orang diharuskan untuk ikut memahami diskursus pemikiran itu, atau kayak gimana menurut Mas Ejak sendiri? Kalau bagi saya ya itu sebuah keharusan di sisi lain. Walaupun dalam konteks tertentu itu belum tentu bukan berarti juga memaksa beberapa orang untuk konsen di dalam sana. Tapi setidaknya kalau bagi saya bangunan berpikir itu mampu ada dulu. Oh, I Tapi see. untuk konsen secara menyeluruh dan sebagainya itu nggak terlalu dipaksa juga karena ada beberapa hal yang lain tentang pengalaman dan sebagainya itu tetap menjadi poin penting juga untuk pembelajaran. Poin apa yang paling penting itu? Maksudnya kan orang banyak juga apalagi aktivis puber lah kalau saya mau istilahkan itu gitu. Juga
menggeluti dunia pemikiran. Sebenarnya di balik itu, misalkan tadi kita bahas tentang keharusan. Poin penting apa yang kemudian harus dipetik dari pergumulan pemikiran itu gitu. Tapi begini, di sisi lain ya, dalam konteks hubungannya dengan aktivisme, kenapa kemudian pemikiran itu menjadi penting? Karena justru yang mendasari kita bergerak itu ada di pemikiran tersebut. Makanya, tapi apakah semua aktivisme harus berpikir? Belum. Ya kalau secara realitasnya ada juga yang enggak, ya kan? Iya. Tapi dalam konteks yang lainnya harus tetap ada yang menjadi pemikir di balik itu. Apalagi misal dalam konteks keislaman misalnya, ketika kita akhirnya membaptis diri kita sebagai Roshan Fikr misalnya, itu kan akhirnya syarat yang paling pertama ketika kita ingin menerangkan yang lain kan setidaknya kita dulu yang tercerahkan tuh. Tercerahkan dalam konteks mampu untuk membaca realitas yang benar-benar nyata dulu, dan itu menurutku perlu kerangka berpikir yang pasti dalam di situ, biar kita nggak hanyut lewat dalam bagaimana realitas sosial ini sengaja dikonstruksi oleh beberapa orang misalnya. Yang jadi permasalahan apa kemudian yang menjadi problem ketika aktivisme itu tidak dibarengi dengan ya salah satunya keterampilan jadi ada juga biasanya kan metodologi berpikir, kerangka berpikir yang dewasa, terus juga kekayaan hazanah dan pengetahuan dari dunia pemikiran itu, apa yang telah lalu dan apa yang kemudian dia masa depan. Apa masalah yang menjadi dampak dari aktivisme tanpa memiliki intelektualitas? Ya akhirnya kita mengulang-ulang kesalahan yang sama menurutku. Dan karena kita nggak mampu untuk mengoreksi secara mengoreksi ke dalam tentang apa yang menjadi kekosongan di dalam tubuh kita misalnya tuh, atau tubuh organisasi misalnya, atau di dalam tubuh gerakan misalnya. Dan itu tercermin dari bagaimana dulu gerakan kiri yang ada di Frankfurt misalnya di Jerman waktu itu, tentang bagaimana ketegangan antara gerakan kiri dan kapitalisme waktu itu di sana tuh, yang akhirnya beberapa pemikir di Frankfurt memikirkan tentang kita kebanyakan mengkritisi dalam tanda kutip kapitalisme, tapi kita nggak pernah belajar dalam soal itu, dan akhirnya kapitalisme mengadopsi semua kritikan itu untuk menjadi kapitalisme baru. Iya, menjadi mutasi, bahasanya itu mutasi kapitalisme di masa-masa sekarang. Kalau apa sebenarnya spat kapitalismus itu nggak sih? Ya, atau ya dia akhirnya mengaktifkan mode-mode baru lah. I see. Iya kan? Iya, benar. Karena itu berangkat dari bagaimana kemudian kritikan itu dia bisa ambil dengan baik. Dan diolah lagi untuk menjadi satu formulasi baru. Dan tentunya balik lagi ke dalam gerakan di masa sekarang, itu tuh harus menjadi satu pelajaran penting menurutku tuh. Apa yang kejadian di Jerman, tentang ternyata setiap gerakan itu pasti memiliki satu kebolongan, dan itu perlu upaya untuk adanya kritik internal untuk menjadi satu formulasi baru untuk menghasilkan satu gerakan misalnya. Mungkin itulah bahasanya Gitu tajdid lah ya. Tajdid. Pembaruan. Ya, I see. Tapi kalau Mas Eja lihat beberapa waktu terakhir ini kan banyak sekali aksi-aksi yang kita lihat dan lain sebagainya. Apa yang kemudian menjadi problem mendasar dari kayak gini, misalnya coba saya mau tarik tadi dari tentang pergumulan antara kapitalisme dan Frankfurt gitu kan. Nah, setiap pemikiran selalu memiliki apa yang kemudian mereka sebut benar. Ya enggak? Nah, lantas kita pun kemudian bertanya, setelah mendalami, menyelami lah bahasanya dunia pemikiran inilah ya, terus kemana yang sepatutnya kita itu harus berpegang? Kebenaran yang mana itu yang harus diambil gitu? Ketika memang ternyata setiap
produk dari pemikiran adalah hal yang disebut benar, baik, itu kan sisi aksiologis gitu kan. Nah, menurut Mas Ezak sendiri, kebenaran itu seperti apa? Kan kalau kita mau bilang misalkan kayak misalkan contoh, pemerintah punya konsepnya sendiri. Nah, kita ambil dari pemerintah punya konsepnya sendiri tentang demokrasi misalkan. Demokrasi sekalipun bagaimanapun itu dia harus dibatasi gitu. Agar setiap proses dan upaya pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Makanya ada pembungkaman, ada apa segala macam gitu. Ada penggusuran dan lain sebagainya gitu. Orang menyebutnya itu relokasi. Ya. Nah, ya kan. Nah, namun para mereka yang berpegang pada bahwa harus berpegang pada hak asasi manusia punya sisi kebenarannya sendiri gitu. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan, kemana kita harus pegang gitu? Kayak misalkan ada juga, nggak usah jauh-jauh, di kalangan pun begitu pula di dalam kalangan mahasiswa gitu. Kita ada yang merasa bahwa pemerintah ini udah bagus. Yang penting kita harus kayak gini, kita harus support ininya dengan kontribusi lebih banyak gitu. Nah, terus habis itu di mana? Di sisi lain orang yang menjadi oposisi adalah ini segala macam permasalahan itu problemnya adalah pemerintah gitu. Dari konsep segala macam. Begitu juga di kampus. Kampus punya konsepnya sendiri bagaimana pengembangan kapasitas dan keterampilan mahasiswanya, pengetahuannya dan sebagainya. Tapi mahasiswa juga punya konsepannya sendiri gitu. Nah, menurut Mas Ejak sendiri, yang disebut benar itu kayak gimana sih? Ya, mungkin gini ya, saya jawab dari kayak tarik ke belakang juga dulu ya. Anthony Giddens itu pernah jelaskan tentang ini, apa pertentangan antara sosialisme dan kapitalisme. Anthony Giddens dia pemikir sosiolog. Tapi yang dia jelaskan kemudian tentang bagaimana kemudian kapitalisme itu enggak, ya sampai sekarang belum mampu untuk memberikan kepada peradaban tentang bagaimana sih kesejahteraan yang benar-benar sejahtera. Itu yang pertama. Dan di selain sosialisme juga belum ada juga konsep sosialisme yang benar-benar mampu, yang secara praktis ya belum mampu untuk melihatkan kepada kita semua bahwa kesejahteraan ini seperti ini. Nah, akhirnya ini dalam pemikiran Anthony Giddens ya. Akhirnya si Anthony Giddens ini menjelaskan tentang bagaimana kemudian ketika kita masih berpegang teguh pada kedua sisi ini, ketegangan itu masih selalu muncul. I see. Ya, ketegangan itu masih selalu muncul. Nah, akhirnya dia akhirnya rumusin satu pemikiran tentang jalan ketiga. Itu sebagai langkah alternatif dan dalam hal perumusan pandangan worldview ya, tentang bagaimana kemudian kita memandang dunia misalnya itu kalau dalam pemikiran nanti dibaca lah teman-teman ya pemikirannya Anthony Giddens. Nah, tapi kalau dalam konteks apa itu kebenaran, kalau bagi saya kebenaran itu ada di dalam dialog. Karena ketika hanya ada satu pilihan, bagiku itu bukan kebenaran, tapi ya bukan kebenaran, karena kebenaran itu hadir di antara beragam pilihan. Oh, I see. Iya kan? Dan dalam konteks seperti yang Hisbah tadi jelaskan tentang bagaimana kemudian birokrasi pemerintah jelaskan A dan masyarakat jelaskan B, dan bagi saya titik temunya itu ada di dalam dialog. Dan itu yang sampai sekarang belum pernah direalisasikan. Karena memang misal ketika kita juga nggak terlibat secara aktif di dalam dialog tersebut, kita kan akhirnya mampu menilai. Karena bagi saya kebenaran itu sangat relatif ya, kecuali dalam ilmu pengetahuan yang dia harus berbasis data, fakta. Ya kan? Itu yang sangat positivistik misalnya. Tapi dalam konteks untuk memilih jalan hidup dan kita lihat ada pertengkaran misalnya, itu tuh salah satu cara untuk kita melihat secara pragmatis ya, untuk nilai mana yang benar dan salah tuh ya lewat dialog. Hasil dari dialog misalnya. Walaupun sepanjang sejarah perkembangan logika misalnya, logika klasik, modern kan itu berkembang dari ada yang memang neracanya hanya dua, akhirnya berkembang ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang mungkin benar misalnya, dan itu berkembang sampai sekarang. Tapi akhirnya muncul pertanyaan, apakah dalam beragam bentuk logika itu ada nggak yang bisa menjadi satu payung besar di sana tuh untuk bukan malah untuk membuat setiap cara pandang kita itu saling menoleh ke belakang masing-masing. I see. Kayak gitu.
Berarti poinnya sebenarnya bukan tentang bagaimana kebenarannya saya itu kamu harus terapkan bagaimanapun itu gitu. Iya, bukan. Atau kamu yang punya kebenaran itu yang lain harus menerapkan dengan apa yang aku punya gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana dialog berjalan dengan secara sehat. Iya, secara sehat dulu. Oh, Karena dalam konteks apapun itu, dalam konteks politik, apapun, sosial, bahkan agama. bahkan agama kalau bagi saya. Mengapa demikian? Ya karena apalagi dalam konteks ini ya, kalau kita kunjungi pemikirannya Prof. Amin Abdullah misalnya ya. Oke, oke. Nah, Prof. Amin Abdullah ini kan jelaskan tentang bagaimana kemudian kejumudan di dalam Islam itu sendiri berangkat daripada truth claim. Oke. Karena ketika dialog itu berhenti, percakapan itu berhenti, udah nggak ada lagi yang bisa kita kita bisa formulasikan dengan baru secara fresh misalnya tuh di masa-masa Oh, sekarang. iya. Bukan berarti kita mendialogkan agama dan kita mengurangi nilai-nilai sakralitasnya ya, tapi Hmm. kita mengupayakan agama itu turut terlibat hadir dalam konteks apapun itu bagi saya. Oh. I see, I Itu see. jelaskan secara ini truth claim itu. Mm, mm, mm. Karena truth claim ini kan akhirnya membuat kita secara secara psikososial umat misalnya tuh udah nggak ada optimisme untuk meneropong meneropong umat Islam yang lebih maju misalnya tuh. Ah, Karena iya. kita udah merasa oh udah final semua, udah kejawab semua. Ah, 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 ah. Nah, kayak gitu. Oh, I see, I see. Oh, ya, aku baru ingat juga tentang pemikiran Prof. Amin Abdullah itu bahwa ada 3 apa ya jenis pemikiran gitu. Ya. Jadi ada yang bilang absolutely absolute, terus absolutely relative, atau yang ketiga relatively absolute. Jadi ada yang benar-benar absolut tuh yang merasa bahwa semua ini karena agama itu diturunkan dari Tuhan, maka semua harus menerapkan sesuai dengan apa yang sudah ditafsirkan gitu kan. Nah, sehingga mohon maaf guys, ada ini Ya, silahkan Mas. ada apa kesalahan teknis. Oke, kita sampai mana tadi? Oh, sampai relatively sampai tadi ada 3, ada absolutely absolute, ada absolute relatively absolute, Absolut. Ya. dan lain sebagainya. Nah, ada 3 tadi intinya tuh. Yang satunya benar-benar absolut tuh. Pokoknya apa yang sudah ditafsirkan dan menurut saya benar itu sudah final, nggak ada lagi yang bisa ganggu. Nah, itulah orang yang melihat agama dan penafsiran yang telah ditafsirkan itu secara sakral, semuanya sakral gitu. Ada pula yang melihat semua itu absolutely relatif, bahwa agama menjadi gejala sosial. Nah, itulah yang sering dikemukakan oleh para sosiolog yang memandang agama ya kan, bahwa semua ini relatif gitu, tidak ada kebenaran absolut, tidak ada keseragaman. Jadi selama itu bisa memberikan kemajuan pada peradaban, bukan peradaban, maksudnya selama itu bisa menjadi hal yang kamu yakinin, maka silahkan aja gitu. Dan yang terakhir adalah relatively absolute. Ada hal-hal yang memang harus dipegang secara sakral dan ada pula yang harus didialogkan. Menurut Mas Eja tepat nggak tuh pandangannya? Iya, kalau bagi saya itu sangat tepat ya yang dijelaskan sama Prof. Amin Abdullah. Karena memang di sisi lain ketika agama itu dianggap sebagai secara keseluruhan itu absolut, akhirnya perkelahian itu ada banyak di mana-mana menurutku tuh. Apalagi dalam konteks agama itu hadir di tengah-tengah kemajemukan bangsa misalnya. Ada banyak beragam ras dan sebagainya. Dan ketika itu dihendaki sebagai keseluruhan absolut, itu menurutku malah menimbulkan satu perpecahan di dalam konteks kita berkehidupan. Nah, makanya saya pernah pelajari dengan baik juga ya pemikirannya. Ya baca-baca lah pemikirannya Prof. Amin Abdullah itu tentang bagaimana kemudian dia menjelaskan mengkategorikan 2 hal itu tentang apa yang sifatnya nomena dan aunomena misalnya tuh kan. Iya. Prof. Amin jelaskan tuh yang sifatnya itu
keimanan itu tuh sangat sakral dan nggak usah dipercakapkan kalau bagi dia. Kecuali untuk saling menguatkan keimanan nggak masalah. Tapi dalam konteks untuk mengusik keimanan orang lain ya itu memang nggak perlu didialogkan karena orang punya tingkatan keimanan dan yang tahu ya dia antara Tuhannya kalau dalam fenomenologi itu. Ya. Nah, tapi yang dalam beberapa hal dalam konteks pemikiran keagamaan itu tuh sangat memungkinkan dan sangat diharuskan menurutku untuk didialogkan. Karena kembali lagi ke yang tadi tentang bagaimana kemudian kita sebagai umat Islam itu perlu mendorong Islam itu hadir di setiap ragam macam kehidupan ataupun problematika sosial yang ada, turut terlibat untuk punya pandangan di sana. I see. Karena dan tentunya ada ya, tapi ketika kita pasif, pasti bakal nggak ada juga. Karena nasibnya itu ada di kita masalahnya. Berarti sebenarnya nasibnya itu bukan di agamanya. Agamanya sudah cukup relevan gitu. Cuman masalahnya umatnya. Iya. I see. Kalau misalnya itu. Berarti sebenarnya segala macam problematika yang dilandasi oleh agama terkadang itu bukan problem dari agamanya berarti. Oke. Ya.